Nah, untuk posisi sehernya udah di atas nih teman-teman. Nah, untuk roller ketengnya udah dikencengin juga. Lanjut kita ke pemasangan bagian headnya. Nanti saya mau coba skir dulu supaya kompresinya padat lagi dan tenaganya lebih jos lagi. Oke, lanjut kita nyekir teman-teman. Nah, ini udah dipasang. Saya mau nyekir di bagian klep innya dulu. Nah, sebelum itu kita kasih dulu pinggirannya amril. Amril itu buat nyekir ya. Seperti ini. Yang penting rata, teman-teman. Setelah itu kasih oli dikit supaya ada pelumasan nantinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk alat nyekirnya saya menggunakan selang yang ukurannya masuk ke klepnya. Langsung aja nyekir. Nah, untuk penyekirannya jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat juga. Yang penting nanti pas dites nggak bocor, biar nanti kompresinya makin mantap lagi teman-teman. Biasanya saya nyekirnya pakai tangan teman-teman, nggak pakai bor. Pakai bor cepat tapi kemungkinan miringnya itu besar teman-teman. Jadi saya manual aja pakai tangan seperti ini supaya rata. Oke, untuk bagian klep innya udah selesai. Kita ganti ke klep yang X-nya teman-teman. Nah, untuk klep X-nya sama, pinggirannya dikasih amril seperti ini, rata. Untuk amrilnya menggunakan amril yang halus ya teman-teman ya, buat ngeratain. Nah, kasih pelumas lagi, oli. Dah. Langsung kita skir lagi. Nyampe bunyinya itu nyampe halus teman-teman. Kalau misalkan masih kasar dia biasanya belum rata ya. Oke teman-teman, untuk klep in dan egg-nya udah saya skir dan nanti saya mau coba tes. Setelah itu kita pasang bagian-bagian headnya, yaitu ada noken as, ada pelatuk, ada per. Nanti seal klepnya juga ganti dengan yang baru dari KNZ. Nanti setelah itu kita pasang dan setel bagian klepnya. Oke, langsung aja kita gaskan teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita ke pemasangan atau perakitan di bagian headnya, yaitu ini ada pelatuk, lalu ada per. Nah, ini ada tutupnya, tutup pernya. Lalu nggak ketinggalan nanti ada kuku macannya. Dan ini nanti ada noken asnya juga kita pasang. Kita pasang dulu untuk seal klep barunya. Nah, ini seal klep lama. Lalu ini ada yang baru dari KNZ, kita pasang aja langsung. Lalu kita pasang klepnya. Sebelum kita pasang, kasih dulu pelumas supaya masuknya nggak seret ya teman-teman. Seperti ini. Kita balik. Nah, untuk yang klep yang gede, kita masukkan ke lubang yang lebih gede ini. Nah, seperti ini. Lalu yang kecil, klep yang kecil. Oke, kita balik. Kasih pelumas dulu untuk dudukan pernya, dua-duanya teman-teman, seperti ini. Nah, kita masukkan, lalu kita ganjel di bagian bawahnya seperti ini. Bisa menggunakan lap ataupun benda lainnya, yang penting bisa keganjel. Lalu kita pasang tutup pernya. Nah, ini kuku macannya teman-teman, atau kuku tiger atau kuku kucing. Kita pasang. Jadi kita tekan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Sampai rata seperti ini ya.
kita pasang yang satunya lagi. Nah, untuk per klepnya sama seal klepnya udah terpasang. Lalu lanjut kita pasang untuk noken asnya. Sebelum kita pasang, di bagian dalamnya seperti biasa kasih pelumas supaya tidak seret, masukin ya. Kita masukin. Oke teman-teman, untuk bagian headnya udah saya pasang semua, dari noken as, pelatuk, per klep, seal klep juga udah ganti dengan yang baru. Lanjut kita pasang ke mesinnya teman-teman, langsung aja kita pasang. Lanjut kita pemasangan packingnya. Untuk packing headnya ini menggunakan packing seng, langsung kita pasang seperti ini, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Nah seperti ini. Lanjut kita pasang bloknya. Kita tekan pakai palu seperti ini. Oke, udah terpasang. Saatnya kita kencengin mur-murnya. 1 2 3 4. Lalu ini ada baut panjangnya, baut 8. Kita kencengin teman-teman. Oke teman-teman, untuk mur dan baut L-nya udah saya kencengin. Kita balik, kita pasang gear sentriknya. Kita pasang ini, kita balik dulu mesinnya. Nah seperti ini. Kita pasang gear sentriknya teman-teman. Ini udah posisi top. Nah untuk pemasangan gear sentriknya, nah untuk garis yang rata, yang ini rata sampai bawah, ini harus sejajar dengan blok mesinnya teman-teman, seperti ini. Nah, harus sejajar ya. Dan yang pentolan ini harus sejajar dengan coakan yang ada di noken asnya, seperti ini teman-teman.
Nah, untuk posisi garis yang sejajar ini harus sejajar dengan blok mesinnya teman-teman. Lalu sama pentolan yang ada di gear sentrinya harus sejajar dengan coakan yang ada di noken asnya. Ini udah selesai, langsung kita baut. Oke teman-teman, untuk mur dan baut-bautnya udah saya kencengin, dan untuk gear sentriknya udah saya pasang juga. Lanjut kita ke penyetelan klepnya. Untuk penyetelan klepnya saya menggunakan fuller gig atau filler gig dengan ukuran 0,10 mm untuk in dan X nya. Langsung saya setel. Untuk penyetelannya ini untuk fullernya naik turunnya itu agak seret, tapi nggak seret banget. Nah itu yang pas. Nah ini udah pas teman-teman. Lalu saya kencangkan mur 9 nya. Nah seperti ini. Nah ini udah pas. Lanjut kita setel yang di bagian X nya. Nah untuk klep yang X nya sama, untuk ukurannya 0,10 mili. Kita masukkan. Penyetelan sama yang in, jadi masuk dan keluarnya itu agak seret. Nah itu yang pas. Nah ini udah pas teman-teman. Lalu kita kencangkan murnya. Oke, jadi untuk ukuran motor Revo injeksi ini celah klepnya saya kasih 0,10 untuk in dan X nya teman-teman. Lanjut kita ke pemasangan seal headnya. Nah seal headnya saya ganti dengan yang baru. Nah ini dari KNZ juga. Ini untuk motor Revo. Nah tampilannya seperti ini. Kita buka. Nah ini untuk tampilan seal headnya. Untuk bahan karetnya elastis banget. Bahannya juga oke. Nah untuk finishingnya juga rapih. Lanjut kita pasang. Nah untuk seal headnya udah dipasang di tutup headnya. Lanjut kita pasang dan kita kencangkan. Kita bautin. Nah buat teman-teman yang mau beli spare part KNZ, kalian bisa datang ke toko spare part terdekat di rumah kalian, karena sekarang KNZ udah menyebar luas di Indonesia dan spare partnya pun lengkap dan juga berkualitas teman-teman. Dan buat kalian yang males buat keluar rumah, kalian juga bisa beli online di toko online kesayangan kalian masing-masing. Dan kalian bisa juga klik link tree yang ada di bio kita. Lanjut saya kencengin. Nah untuk pengencangannya menggunakan L6 teman-teman. Oke sip. Nah untuk di bagian headnya udah terpasang dengan baik. Lanjut kita pasang di bagian magnetnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang packingnya teman-teman. Packing dari KNZ. Lanjut kita pasang bagian tutupnya seperti ini. Dan pastikan packingnya jangan sampai miring dan kejepit ya. Nanti bisa nyebabin rembes atau bocor. Nah seperti ini. Tutupnya udah saya pasang, tinggal saya kencengin. Nah untuk tutup magnetnya, tutup bagian magnet udah saya pasang dan sudah saya kencengin. Lanjut kita isi oli mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk perakitan mesin Revo injeksi ini udah kelar. Dan nextnya saya mau bersihin rangkanya. Nanti mau dicuci, lalu sikat, dibersihin, diamplas, dan nantinya dicat dengan warna hitam lagi supaya kelihatan baru. Oke?